Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 26 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah matahari kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi tanggal 26 Juni 2022 berjudul Kita akan menjadi ciptaan baru. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Apabila pikiran kita berada dalam Kristus, maka karakter dibentuk sesuai dengan rupa ilahi. Pikiran diliputi rasa kebajikannya, kasihnya. Kita merenungkan karakternya, dan kemudian ia akan berada di semua pikiran kita. Kasihnya memagari kita. Jika kita melihat matahari sejenak ketika panas teriknya, lalu memalingkan mata kemudian, rupa matahari tergambar memenuhi pandangan kita. Demikian juga terjadi kalau memandang Yesus. Setiap perkara yang kita lihat memantulkan rupanya, yaitu matahari kebenaran. Kita tidak dapat melihat yang lain lagi, atau membicarakan yang lain lagi. Rupanya telah terpatri pada mata jiwa dan memengaruhi tiap bagian hidup sehari-hari, memperhalus dan menundukkan segenap sifat kita. Oleh memandang, kita akan disesuaikan dengan teladan ilahi, bahkan seperti rupa Kristus. Semua kepada siapapun kita bergaul akan memantulkan cahaya sukacita yang terpancar dari kebenarannya. Kita telah diubahkan dalam karakter, hati, jiwa, dan pikiran, disorot oleh pantulan Dia yang mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk kita. Di sini kembali terjadi realisasi pribadi, pengaruh yang hidup berada dalam hati oleh iman. Apabila firman pengajarannya telah diterima dan telah menguasai kita, Yesus tinggal selamanya dalam kita, mengendalikan pikiran, pendapat, dan tindakan kita. Kita diilhami oleh pengajaran, guru teragung yang pernah dikenal dunia, satu rasa tanggung jawab terhadap manusia dan memberikan pengaruh kepada manusia menjadi ciri pandangan hidup kita dan tugas sehari-hari kita. Dikutip dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 192 dan 193. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini banyak yang sudah menghafalnya. Namun, adakah kita memperhatikan dengan baik makna dari ayat tersebut? Mari kita baca kembali 2 Korintus 5 ayat 17. Berbunyi, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi, untuk menjadi ciptaan baru adalah dengan berada di dalam Yesus. Mau menjadi baru, maka kita harus tinggal dalam Yesus. Apakah makna dari ciptaan baru dalam Yesus?
Kita baca Kisah Para Rasul halaman 401 paragraf 4 yang menjelaskan, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." 2 Korintus 5 ayat 17. Melalui kuasa Kristus, pria dan wanita telah memutuskan rantai kebiasaan yang berdosa. Mereka telah meninggalkan sifat cinta diri sendiri. Yang tidak senonoh telah menjadi hormat, yang pemabuk telah menjadi tidak pemabuk, dan yang cabul telah menjadi suci. Jiwa-jiwa yang mengambil rupa setan telah diubahkan ke dalam peta Allah. Inilah makna menjadi ciptaan baru dalam Kristus, suatu pengalaman perubahan 180 derajat. Lalu, siapakah yang mengerjakan perubahan ini? Roh Nubuat menjawab dalam The Faith I Live By halaman 137 paragraf 4, berbunyi, "Perubahan hati yang dinyatakan oleh kelahiran baru hanya dapat dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus yang efektif." Pekerjaan kelahiran baru hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Masih dalam buku yang sama dan halaman yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. The Faith I Live By halaman 137 paragraf 5 berkata, "Kuasa Roh Kudus yang luar biasa melakukan transformasi menyeluruh dalam karakter agen manusia, menjadikannya ciptaan baru di dalam Kristus Yesus." Jelas bahwa menjadi ciptaan baru dalam Kristus, yaitu suatu perubahan karakter, suatu perubahan hati, adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah Roh Kudus yang dimaksudkan? Kita baca penjelasan Roh Nubuat dalam Signs of the Times, Februari 24 tahun 1890, paragraf 3. Setiap orang yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus akan memiliki motif tindakan yang baru dan lebih tinggi, karena Roh Kristus di dalam akan mendorong perbuatannya. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Kristus, sebab memang kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kata "di dalam" penting sekali untuk diperhatikan. Bila mana kita tinggal di dalam Kristus, maka roh yang bekerja dalam hidup kita adalah Rohnya Kristus yang kudus. Roh Kudus itu bukan oknum yang lain, tetapi Rohnya Kristus itu sendiri. Ingat kembali penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang tinggal dalam Yesus. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1, menjelaskan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal dalam Kristus berarti selalu menerima Rohnya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri. Inilah makna tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, yaitu selalu menerima Rohnya Kristus. Itu sebabnya Yesus mengambil perumpamaan pokok anggur yang benar. Ranting-rantingnya, jika mau hidup, harus mengisap sari pokok anggur itu. Ranting-ranting anggur tidak akan hidup jika mengisap sari pohon alpokat atau mangga atau jambu. Tidak bisa. Ranting-ranting anggur jika mau hidup harus terhubung dengan pokok anggur yang benar dan menerima sari getah dari pokok anggur yang benar itu. Demikianlah kita, bila kita terhubung dengan Kristus, maka kita akan menerima hidupnya, yaitu Rohnya, dan kesempurnaan karakter Kristus. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat lebih menjelaskan tentang hal ini. Signs of the Times, Maret 23 tahun 1888, berkata, "Tinggallah dalam aku" adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal dalam Kristus berarti suatu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan. Itu berarti menerima Roh Kristus secara terus-menerus, kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya. Di mana ada persatuan ini, pekerjaan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan memanifestasikan dirinya dalam buah harum pada ranting-rantingnya.
Pasokan kasih karunia Kristus yang terus-menerus akan memberkati Anda dan membuat Anda menjadi berkat sampai Anda dapat berkata bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Inilah pentingnya saudaraku dalam Tuhan untuk berada di dalam Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Maka kita menjadi ciptaan baru, hidup dan berbuah. Jadi, adalah Roh Kristus yang bekerja dalam hidup kita bila kita berada dalam Kristus, dan kita akhirnya menjadi ciptaan baru. Kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah yang Paulus alami. Sebelumnya menjadi penganiaya umat Allah, tetapi karena bertemu dengan Kristus dan memiliki Kristus dalam hidupnya, Paulus bertobat dan menjadi pemelihara umat-umat Allah, bahkan menjadi saksi Allah kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Tidak heran Paulus dapat berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, agar masing-masing kita berdoa setiap hari, setiap saat, membuka hati agar Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab oleh kehadiran Roh Kristuslah hidup kita menjadi baru. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan untuk berada dalam Kristus, penting bagi kami untuk secara terus-menerus menerima Roh-Nya Kristus. Dan oleh kehadiran Roh-Nya Kristus itulah hidup kami diubahkan, menjadi baru dan berbuah. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, agar kami dapat berkata seperti Paulus, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Dan kami semua Engkau persiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.